Kita akan belajar dari kehidupan seorang pahlawan iman. Dan pahlawan iman ini saudara akan dapatkan di dalam Ibrani 11 ayat 32, di mana namanya disebutkan di sana sebagai pahlawan iman. Rasul Paulus menyebut atau memberikan dia gelar pahlawan iman. Dan dia adalah seorang pahlawan iman yang unik. Namanya adalah Simpson, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Samson, atau orang Indonesia kita sebut Samson, yang artinya adalah matahari. Saya akan baca firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ayat 5, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Perhatikan, saudara. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, perhatikan, sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah. Puji Tuhan. Nah, saya akan membaca satu terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu dari ERV atau Easy Read Version. Ayat 5-nya disebutkan begini. Because you are pregnant and you will have a son. He will be dedicated to God in a special way. He will be a Nazirite, so you must never cut his hair. He will be God's special person from before he is born. He will save the Israelites from the power of Philistine. Saudara menjadi pribadi-pribadi yang spesial bagi Tuhan. Kalau kita bicara spesial atau khusus, itu berarti mengandung sesuatu yang khusus. Khusus arti berbeda dengan yang lain. Khusus artinya tidak seperti yang umumnya. Nilainya bukan nilai rata-rata. Khusus itu spesial, itu nilainya tertentu. Itu sebabnya kalau dia mengandung sesuatu yang bernilai tertentu, maka nilai atau harganya pun tertentu. Dan yang spesial ini pasti diperlakukan spesial. Yang berbeda ini pasti diperlakukan berbeda. Yang bernilai mahal ini pasti diperlakukan berbeda. Dan saya percaya saudara pasti tahu, kalau saudara memiliki sesuatu yang berharga, yang bernilai, pasti perlakuannya berbeda. Perawatannya berbeda, penyimpanannya berbeda, pemakaiannya hanya special occasion. Ada acara-acara khusus. Saudara perhatikan, Simpson berbeda. Kalau kita lihat di tulisan ayat firman Tuhan ini, karena semenjak kehamilan ibunya dan kelahirannya,
sorga sudah notice. Ada pribadi-pribadi khusus yang spesial yang sorga memberitakan kelahiran. Dimulai dari Ishak, bagaimana malaikat Tuhan datang memberitahukan kepada Abraham yang sudah berusia lanjut bahwa istrinya akan melahirkan, mengandung dan melahirkan. Dan anak itu harus diberi nama Ishak. Kemudian ada Yohanes Pembaptis. Kemudian ada Tuhan Yesus. Dan di sini juga kita belajar mengenai Samson. Saya tidak disebutkan apakah namanya itu diberikan sorga, tetapi tidak ditulis. Tidak seperti yang lain-lain yang saya sebutkan tadi. Dan dia menjadi khusus. Karena dia khusus, maka perlakuannya harus khusus. Karena semenjak di kandungan ibunya dia sudah menjadi nasir Allah, atau karena semenjak di kandungannya dia sudah menjadi orang yang spesial atau khusus bagi Tuhan, maka dikatakan di sana ibunya pun dimulai dari orang tua. Jangan anggur. Saudara, kalau kita memperhatikan, ini berarti ada kebiasaan untuk minum anggur, atau manusia kebiasaan meminum atau makan anggur, atau membuat sayur dari daun anggur, atau membuat cake atau kue dengan asinan anggur. Kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan yang disebutkan di dalam kitab Bilangan, di sana disebutkan larangan-larangan. Dimulai dari Bilangan 6, disebutkan di sana larangan-larangan bagi seorang nasir. Karena dia khusus, maka dia harus memperlakukan dirinya secara khusus. Dan di sini disebutkan ada 3 hal. Yang pertama, tidak boleh makan atau minum yang namanya anggur. Artinya tidak boleh dekat-dekat dengan anggur atau minuman beralkohol. Yang kedua, dia tidak boleh makan yang haram atau dekat-dekat dengan makanan-makanan yang unclean. Perkara-perkara yang unclean. Dan yang ketiga, dia tidak boleh memotong rambut. Nanti saudara baca sendiri di dalam ayat-ayat di dalam Bilangan 6, mulai dari ayat 2 dan seterusnya. Dan dari sini saudara, kita bisa melihat bahwa no grape, no alcohol, or no wine. Doesn't matter juice or alcoholic beverage. Yang kedua, tidak boleh no unclean food. Dan yang ketiga, no haircut. Haleluya. Kita bersyukur di zaman ini kita boleh memotong rambut kita. Kalau di tempat di Amerika, orang-orang memotong rambutnya setiap minggu. Setiap minggu. Ada yang 2 minggu. Saya tidak bisa membayangkan kalau semua umat Tuhan tidak memotong rambut. Maka profesi barber atau tukang cukur tidak akan ada lagi, tidak bisa eksis. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam cerita firman Tuhan, disebutkan di sana mengenai Samson atau Simpson ini meminta orang tuanya untuk melamar seorang wanita Filistin untuk menjadi istrinya. Nah, kita tahu bahwa Samson atau Simpson ini ketika dia menjadi dewasa, pertumbuhan anak semasa kanak-kanak tidak diceritakan di dalam Alkitab. Tetapi Alkitab langsung melompat ketika dia menjadi dewasa. Dia memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Nanti saudara baca di dalam Hakim-Hakim 14 di sana. Bagaimana Simpson mengoyakkan singa dengan tangan kosong. Dan bagaimana dia dengan rahang keledai, dia membunuh
1000 orang. Dan bagaimana dengan kekuatan yang ada padanya dia memutuskan tali-tali jerami yang mengikat tubuhnya. Dan bagaimana pada akhir hidupnya dia diberikan kembali kekuatan untuk mengangkat pintu gerbang, merobohkan tiang utama dari gedung sehingga ribuan orang mati. Kekuatan yang luar biasa. Tetapi saudara, apakah benar kita jadi khusus karena kita memiliki kekuatan-kekuatan? Apakah benar kita ini menjadi spesial karena karunia-karunia yang Tuhan berikan? Karena talenta kita atau kemampuan kita? Ataukah kita ini khusus karena Tuhan? Ini menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara. Kalau saya mengatakan kita ini khusus bukan karena siapa diri kita, tetapi karena siapa Tuhan kita. Kita khusus karena kita memiliki kasih Allah. Kasih Allah di dalam hidup saya dan saudara. Dan oleh karena kasih Allah itulah dia mati bagi saya dan saudara. Kita menjadi khusus karena Tuhan mati bagi saya dan saudara ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 katakan demikian. Dan kalau kita berbicara mengenai kasih Allah dalam hidup kita, maka tidak akan terlepas dari yang namanya grace and mercy. Grace sering diterjemahkan anugerah atau kasih karunia. Mercy sering diterjemahkan rahmat atau kemurahan. Dan kita akan sampai ke sana. Sekali lagi, cerita kita pagi ini mengenai Simpson, orang khusus, bukan fokus kepada kekuatan Simpson, tetapi fokus kita kepada kasih Allah. Kasih Allah karena Dia mengasihi kita. Itu yang menjadikan kita orang-orang khusus. Bukan kemampuan kita. Puji Tuhan. Kita akan baca dari Hakim-Hakim 14 ayat 1 dan seterusnya. Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Saudara garis bawahi Timna. Lokasi di dalam firman Tuhan yang tertulis menentukan. Kemudian ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya di mana di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Ayat 3. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Mari kita perhatikan. Seorang Nasir Allah, seorang yang spesial dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi gagal, fail. Dia fail dalam moralnya. Dan ketika saya membaca namanya tertulis sebagai pahlawan iman, saya menggali firman Tuhan ini. Dan ini kita dapatkan dan kita belajar sama-sama. Yang pertama, ada apa dengan Timna? Saudara, di sini disebutkan di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1, Simpson pergi ke Timna. Kalau kita gali firman Tuhan, maka kita akan menemukan cerita bagaimana ada seorang yang bernama Yehuda. Yehuda, anak dari Yakub dan Leah, pergi ke Timna. Dan kita tahu, di dalam Kejadian 38 ayat 12 dikatakan di sana. Setelah beberapa lama, matilah anak Syua istri Yehuda, habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Perhatikan, saudara, kita tahu cerita ini. Selanjutnya apa yang terjadi di Timna ketika Tamar, mantu dari Yehuda, mendengar Yehuda datang ke Timna, dia menyamar. Dia menyamar sebagai perempuan pelacur. Karena
selama ini dalam aturan Israel, kalau istri dari seorang anak dan suaminya itu meninggal, maka adiknya menggantikan menjadi suami, dan seterusnya berikutnya adik-adiknya. Kalau kakaknya mati, adiknya menggantikan jadi suami. Tetapi itu tidak terjadi dengan Tamar. Nah, Tamar ingin memiliki seorang anak. Maka ketika Yehuda pergi ke Timna, dia menyamar sebagai perempuan pelacur. Dan terjadilah persetubuhan antara Yehuda dengan Tamar. Tapi Yehuda tidak mengetahui kalau itu Tamar. Dan belakangan akhirnya kita tahu Tamar mengandung dan melahirkan, dan anak itu menjadi anak Yehuda. Jadi this is Timna. Kemudian kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 5, di sana disebutkan, lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna. Perhatikan, ini yang terpenting, saudara. Kebun-kebun anggur. Samson atau ibunya itu dilarang oleh firman Tuhan, dilarang Tuhan untuk mendekat kepada yang namanya anggur. Kalau saudara baca di dalam Keluaran Bilangan 6, di sana disebutkan anggur yang namanya baru diperas, yang masih mengandung jus, tidak mengandung alkohol atau mengandung alkohol, tidak boleh makan. Buah anggur yang segar atau sudah menjadi raisin, itu pun tidak boleh dimakan. Daun anggur tidak boleh dimakan. Artinya tidak boleh ada yang disentuh yang namanya anggur. Lalu kenapa Simson pergi ke kebun anggur? Ke kebun-kebun anggur di Timna. Nah, di ayat firman Tuhan di sana disebutkan bahwa ketika mereka berada di kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Ini menjadi pelajaran bagi kita, saudara, orang-orang yang spesial, orang-orang yang khusus. Ketika kita dilarang Tuhan, jangan sentuh itu, jangan pergi ke situ, hati-hati. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 katakan bahwa singa itu atau musuh kita itu seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam. Apalagi kita masuk ke tempatnya. Tetapi sekali lagi, saudara, kalau kita membaca selanjutnya bahwa Samson mengalahkan singa itu. Saudara, kita semua tahu firman Tuhan katakan bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah kita, tetapi hanya oleh Roh Tuhan. Jadi kemampuan kita dalam melakukan segala hal itu karena Tuhan. Termasuk kemampuan Samson mengalahkan singa, merobek-robek singa dengan tangan kosong itu karena Tuhan. Sekali lagi, karena Tuhan. Itu sebabnya ini kemurahan, ini anugerah, ini kasih karunia. Meskipun Samson sudah jatuh di dalam kebun-kebun anggur di sana, sudah masuk ke tempat yang terlarang, tetapi masih ada kasih karunia yang menyertai kita. Itu kasih Allah. Itu spesial. Yang kedua, saya tidak akan menyinggung lagi. Saudara bisa baca sendiri, ada satu ayat di dalam Efesus 5 ayat 18, di mana diperintahkan kita jangan mabuk anggur, karena anggur mengandung nafsu, tetapi kita mabuk oleh Roh Kudus. Yang kedua, Samson memperhatikan bahwa di sana ada wanita. Dan ini berbicara keinginan mata. Keinginan mata, keinginan daging, dan kebanggaan atau keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Saudaraku, hati-hati dengan apa yang dilihat mata. Hati-hati dengan keinginan-keinginan mata. Dan keinginan-keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Karena itu semua berasal dari dunia. Yang berikutnya, Samson
makan madu dari bangkai singa. Saudara ingat, yang namanya mayat itu unclean. Dan yang tersentuh mayat itu unclean. Apalagi madu yang ada di dalam bangkai, berarti itu unclean. Dia makan unclean food. Dia makan madu dari bangkai singa. Kemudian dia tidak memberitakan atau menyampaikan itu kepada orang tuanya. Dia melibatkan orang tuanya untuk makan. Dan dia tidak bilang apa-apa. Ini sesuatu yang tidak baik, yang Tuhan tidak suka. Anak-anak Tuhan di dalam Yakobus katakan, 4 ayat 17, Yakobus 4 ayat 17 katakan, sebab itu orang-orang yang tahu apa yang baik, yang harus dilakukannya, tetapi tidak melakukannya, orang itu berdosa. Saudaraku, saudara dan saya orang-orang khusus, kita perlu jujur, kita perlu kesetiaan, ketaatan. Kita harus ada dalam kekudusan dan kebenaran. Yang tidak benar, kita katakan tidak benar. Bukan kita tutup mata. Tutup mata tapi ada yang masih melihat. Bukan. Kita harus stand up for integrity. Tidak benar. Itu dosa. Tidak perlu manis mulut, tetapi penyampaiannya dengan penuh kasih. Karena kalau kita tidak memberitahukan atau kita melibatkan orang dalam skim kita, kita pun berdosa. Kita berdosa. Simpson ketika di dalam ayat 10 dikatakan melakukan atau mengadakan pesta dengan kebiasaan orang-orang muda. Tenang. Kalau Alkitab atau penulisan berbicara orang-orang muda, berarti itu berbicara generasi zaman now. Yang up to date. Mengikuti perkembangan zaman. Orang dunia. Saudaraku, orang-orang muda, berhati-hatilah dengan kebiasaan orang-orang muda di dalam dunia. Kalau kebiasaan orang-orang muda di dalam Tuhan, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu adalah contoh yang baik untuk saudara ikuti. Tapi bukan kebiasaan orang-orang muda di luar sana, di dunia sana. Apalagi di dalam mencari jodoh, saudara tahu di Amerika. Ketika seseorang mau menikah, mereka mempunyai kebiasaan di mana malam sebelum pesta pernikahan atau mereka membuat pesta-pesta yang khusus bagi orang-orang muda, di mana pasangannya laki-laki dengan teman-temannya, perempuan dengan teman-temannya, dan mereka melakukan pesta-pesta yang tidak berkenan. Banyak alkohol terlibat di sana. Kebiasaan orang muda. Saya percaya anak-anak muda kita tidak akan mengikuti practice of the young men at this age. Saudara, Simpson juga melanggar aturan di mana dia menikah dengan orang yang di luar Tuhan. Di zaman Simpson, jodoh haruslah orang yang sesama orang Israel. Simpson juga melanggar nasihat orang tua. Dia tidak menghormati nasihat orang tuanya. Dan yang paling parah, saudaraku, Simpson membukakan rahasianya, mengizinkan rambutnya dipotong. Dan ini semua melanggar aturan yang Tuhan berikan. Puji Tuhan ketika rambutnya mulai bertumbuh dan ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan mengembalikan kekuatannya. Sehingga Alkitab mencatat Simpson membunuh orang dalam matinya lebih banyak daripada yang dia bunuh semasa hidupnya. Tetapi poinnya di sini, saudara. Yang menjadikan Simpson spesial bukan kekuatannya. Karena kalau kekuatannya dia gagal. Standar moralnya dia gagal. Tetapi yang membuat Simpson spesial itu adalah karena kasih Allah. Kasih Allah kepada Simpson yang menjadikan Simpson spesial. Karena di dalam kasih Allah ada anugerahnya dan ada kemurahannya. Itulah yang disebut grace and mercy. Demikian juga saudara dan saya saat ini. Kita menjadi orang-orang khusus karena Tuhan yang memperlakukan kita khusus.
Bukan karena kita memiliki kemampuan-kemampuan khusus atau nilai-nilai khusus. Kita tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Yesus mati bagi saudara dan saya sebagai sahabat-sahabat. Karena kasih Allah, kasih agape itu. Dan kasih itu yang akan kita rayakan di hari-hari menjelang Paskah ini, saudara. Kita menjadi spesial, kita menjadi khusus karena kasih Allah yang oleh anugerahnya kita menjadi khusus. Dan oleh karena kemurahan atau rahmatnya kita pun dikhususkan. Artinya grace and mercy. Grace atau anugerah itu kita menerima sesuatu yang tidak layak kita terima. Dan rahmatnya atau mercy itu kita tidak dihukum, padahal kita seharusnya menerima hukuman. Jadi kita tidak ditimpakan apa yang layak kita terima. Grace, kita menerima apa yang tidak layak kita terima. Sedangkan mercy, kita tidak dihukum atau tidak ditimpakan hukuman yang seharusnya kita terima. Itu yang menjadikan saya dan saudara khusus. Itu yang membuat kita spesial. Dan karena itulah Yesus mati bagi saya dan saudara ketika kita masih berdosa. Karena kasihnya, karena anugerahnya, karena rahmat. Itu sebabnya Tuhan mau biar kita hidup sebagai orang-orang yang spesial. Menjauhi apa yang Tuhan larang dan melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita di saat kita merayakan Paskah. Puji Tuhan, selamat merayakan Paskah Kristus. Tuhan memberkati. Amin.